A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum fil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahi la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidil wujud nurullah nur Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, teman-temanku. Kali ini kita akan lanjutkan tentang bab yang kedua, tentang sambungan bab yang kemarin, yang mana kita sudah bahas itu tentang pentingnya itu peranan rukun ihsan dalam membantu perkara rukun alamatus sa'ah. Karena rukun ihsan ini bisa menjadi pelindung, maksudnya penasehat dalam penglihatan alamatus sa'ah ketika memahami perkara bab fitnah di alamatus sa'ah. Ketika dia melihat zaman ini, maka yang dibutuhkan itu adalah sesuatu yang ada dalam hatinya kita, itu ada cahaya dalam hatinya kita, sehingga kita memandangnya itu dengan pandangan ihsan, yaitu pandangan nur Muhammad SAW. Karena yang terjadi di akhir zaman ini adalah pertarungan antara ilmu kegelapan, yaitu ilmu sihir, dengan ilmu cahaya, ilmu marifatullah. Sehingga Imam Mahdi itu untuk menjadi seorang khalifah di akhir zaman itu diberikan keistimewaan oleh Allah untuk menghadapi gejolak, yaitu fenomena-fenomena yang dahsyat yang akan dialami dalam kepemimpinannya sebagai seorang khalifah akhir zaman, yang mana tirai gaib dan tirai zahir ini terbuka, karena menandakan bahwa semakin dekatnya hari kiamat, sehingga terbukalah tirai-tirai kegaiban di akhir zaman. Terbukanya tirai gaib yang mana menandakan bahwa alam ini sudah akan diselesaikan dan akan diganti kehidupan itu menuju kehidupan akhirat. Makanya Rasulullah SAW itu diutus rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk dunia tapi untuk akhirat. Oke saudara, teman-temanku semua, kita lanjutkan pembahasan. Kita mulai saja. Jadi kita sudah membahas kemarin itu tentang bagaimana pentingnya perkara ilmu ihsan dan ilmu alamatus sa'ah di zaman kepemimpinan Imam Al-Mahdi, yang mana Imam Al-Mahdi Allah berikan kekuatan sebagaimana Raja Zulkarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Khidir juga menunggu tentang pembaiatan Imam Al-Mahdi di akhir zaman, di peristiwa satu malam yang putih, yang mana Imam Mahdi dianugerahkan oleh Allah atas kepemimpinannya sebagai seorang khalifah terakhir umat Islam, yang menghadapi fenomena peristiwa terbukanya dinding-dinding goib di akhir zaman, sehingga kita menemukan itu segala peristiwa yang menakjubkan tentang kebesaran Allah dalam fenomena-fenomena menuju tanda besar hari kiamat. Imam Mahdi diberikan kekuatan sebagaimana Raja Zulkarnain, karena di masa Imam Mahdi itu, di mana dekatnya dengan peristiwa Ya'juj Ma'juj, maka diberikanlah kekuatan Imam Mahdi ini sebagaimana Raja Zulkarnain untuk menghadapi peristiwa-peristiwa
kegaiban yang berlaku di kehidupan menjelang peristiwa kemunculan, yaitu segala terkumpulnya perkara yang buruk di akhir zaman, yaitu kejahatan dan segala sihir yang terjadi di akhir zaman. Karena salah itu tentaranya Imam Mahdi, tentaranya Dajjal ini kan syaitan dari sisi manusia, sedangkan iblis itu adalah syaitan dari kalangan jin. Jadi hal-hal yang terjadi itu dia punya pasukannya Dajjal ini adalah syaitan dan para tukang sihir. Itu tentaranya Dajjal, syaitan, tukang sihir, dan Yahudi. Itu pembantu-pembantunya. Imam Mahdi diberikan juga kekuatan sebagaimana Nabi Sulaiman untuk menghadapi fenomena yang tadi itu, yaitu yang mana syaitan ini dari kalangan jin juga kan, jin kafir, sehingga dikatakan dia syaitan. Ada juga sebagian jin-jin muslim, karena di riwayat waktu Nabi Muhammad SAW Allah utus sebagai seorang rasul pembawa risalah terakhir, Rasulullah itu pernah masuk di alam jin juga untuk mengajarkan tentang perkara agama, sehingga mereka beriman kepada Allah. Sehingga diceritakan di kisah jin ini yang beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, ada dalam surat Al-Quran. Nah, Imam Mahdi ini diberikan kekuatan oleh Allah sebagaimana Nabi Sulaiman yang memimpin dan memiliki kekuasaan dua alam, yaitu alam manusia dan alam jin. Dan Imam Mahdi menghadapi zaman tersebut, yang mana zaman tersebut itu terbukanya tirai gaib tadi itu antara alam manusia dan jin tadi, dan syaitan, dan juga peristiwa turunnya Nabi Isa, kemudian peristiwa turunnya malaikat, dan terkumpulnya semua kejahatan yang diperistiwa keluarnya Dajjal yang membawa sihir untuk menyesatkan umat manusia. Di saat seperti itu terjadi fenomena-fenomena yang dahsyat itu, bahwa alam ini ikut terlibat juga dalam peristiwa Imam Mahdi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda itu, Imam Mahdi akan muncul di akhir umatku. Imam Mahdi akan muncul di akhir umatku. Allah akan memberikan hujan kepadanya. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, yaitu sebuah karomah. Karomah ini keberkahan. Jadi keberkahan yang Allah berikan kepada kepemimpinannya Imam Mahdi ini, yaitu turunnya hujan rahmat dari Allah, kemudian keluarnya itu tumbuh-tumbuhan dari perut bumi. Itu keberkahan namanya, yang pernah dilakukan oleh para aulia terdahulu, sebagaimana kita kenal itu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kemudian banyaklah yang kita kenal para aulia yang memberikan karomah untuk keberkahan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita itu di akhir zaman ini banyak umat Islam itu meninggalkan perkara karomah, tidak mengetahui tentang ilmu kewalian, dan tidak mempercayai tentang karomah, yaitu keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana para nabi dan rasul itu Allah berikan mereka itu mukjizat. Nah, ini para aulia, wali-walinya Allah ini, Allah berikan mereka itu karomah, yaitu ilmu kenabian, yang mana keberkahan para aulia, para nabi itu mendapatkan mukjizat dari Allah, dan wali ini diberikan karomah untuk membenarkan ilmu kenabian yang ada pada diri mereka. Jadi mereka itu diberikan tanda oleh Allah bahwa mereka ini memiliki ilmu kewalian.
yang datangnya dari Allah untuk mengajarkan kepada umat arti namanya keberkahan dan menjaga orang yang disucikan oleh Allah, yaitu para aulia. Jadi umat ini tugasnya mempercayai karomah itu, berhikmat kepada wali untuk apa? Menjaga wali-walinya Allah supaya kita termasuk dalam keluarganya para orang-orang soleh. Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa Imam Mahdi itu ia akan diberikan harta dengan pemberian yang benar. Hewan ternak menjadi banyak, umat akan menjadi agung, dan dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun. Rasulullah SAW itu bersabda, dunia tidak akan hilang sampai seorang lelaki ahli baitku akan menguasai bangsa Arab. Namanya sama dengan namaku. Itu alamat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis Abu Hurairah ini menceritakan tentang bagaimana karomanya para aulia, sebagaimana Imam Al-Mahdi. Karena Imam Al-Mahdi ini bukan nabi, bukan rasul, maka dia adalah seorang wali kutub untuk umatnya Rasulullah. Dikatakan itu Imam Mahdi ini dari hadis Hurairah radhiyallahu anhu, kita petik hadis Abu Hurairah ini paling akhir petikan hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis Rasulullah bahwa di tanah Isra Mi'raj terjadi perang dunia yang di situ Al-Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Bila mereka tidak mau keluar, maka orang-orang kafir dunia berkumpul memerangi Al-Mahdi dan dengan pasukan yang sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok Yahudi Az-Zahra Al-Khazar, dan Bani Israel masih terdapat pasukan yang lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksaan Allah sangat mengerikan dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang dan tidak diakhiri lagi. Kemudian Allah melempar mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan, langit terbakar untuk mereka. Dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir. Dan Allah mengizinkan lenyap seluruh orang kafir di perang Dajjal. Dan orangnya terjadi di negeri Syam. Jadi ini petikan dari hadis Abu Hurairah yang menjelaskan tentang bagaimana alam itu berhikmat dalam kepemimpinannya Imam Mahdi dan pertolongan Allah untuk walinya, yaitu seorang pemimpin khalifah umat Rasulullah SAW. Dan Imam Mahdi ditemani dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa harus Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal? Karena Dajjal posisinya di situ. Dia mengaku sebagai Tuhan. Maka yang bisa membunuhnya ini adalah utusan Tuhan, utusan Allah yang membela agama Allah. Dia sudah mengaku sebagai Tuhan tadi ini. Dajjal tadi kan dia mengaku Tuhan. Jadi yang bisa membunuh Dajjal ini adalah utusan Tuhan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Imam Mahdi, dia itu posisinya sebagai seorang khalifah. Khalifah itu
yang diberikan itu tugasnya khalifah itu Allah ciptakan khalifah di dalam dunia ini, seorang manusia, yaitu untuk menerapkan segala aturannya Allah untuk kesejahteraan dunia ini dengan aturannya Allah untuk meraih rahmatnya Allah. Itu tugasnya seorang Imam Mahdi, mengembalikan fungsinya seorang khalifah, menyadarkan manusia tadi itu supaya berfungsi sebagai seorang khalifah, yaitu seorang khalifah itu sebagai perwakilannya Allah, mengatur dunia ini berdasarkan petunjuk Allah untuk meraih rahmatnya Allah. Dan Nabi Isa diutus oleh Allah yaitu untuk membunuh Dajjal, karena Dajjal ini mengaku sebagai Tuhan, maka yang membunuh orang yang mengaku jadi Tuhan ini adalah utusan Tuhan juga, utusannya Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian pertarungan di akhir zaman ini tentang ilmu sihir dan ilmu cahaya. Sebagaimana fenomena di akhir zaman ini yang nampak di akhir zaman. Banyak kemunculan sihir-sihir yang tumbuh sebagai suatu pertunjukan, juga pengenalan di tengah-tengah umat saat ini. Bisa kita lihat dalam fenomena yang terjadi di saat era modern ini kan. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi dan bagaimana bisa banyak yang meminati, menyukai aksi dan trik dan pertunjukan action di tengah-tengah umat. Sampai orang itu takjub melihat itu trik-triknya, trik sihir itu. Dan hilangnya atau kurangnya pembelajaran umat tentang ilmu cahaya yang dibawa para orang-orang soleh, para aulia, tentang ilmu ihsan, sampai hilangnya kepercayaan umat atas suatu karomah yang dimiliki oleh para aulia Allah. Bahkan jauhnya kepercayaan umat atas suatu pengetahuan keberkahan berupa kekayaan hati, dan menjadikan keberkahan sebagai suatu kekuatan dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan ini. Sehingga umat sekarang tidak mempercayai namanya berkah. Kalau keberkahan merupakan kekayaan hati yang mencukupi semua kebutuhan yang bisa dirasakan dalam kehidupan. Sebagaimana di zaman Imam Mahdi nanti terjadi penumpukan harta perang yang terjadi di tengah kondisi saat itu. Kaum muslimin saat itu melihat harta tersebut dengan mengambil secukupnya saja dan memberikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Sikap keadilan ini muncul di tengah-tengah umat di masa Imam Mahdi. Sikap yang masih mengingat kebutuhan orang lain, berbagi dengan adil, merasa kaya hati, hatinya itu kaya. Jadi dia orang yang dikatakan kaya itu hatinya itu kaya. Dia tidak rakus dengan harta dunia. Itu namanya keberkahan. Hadis Nabi Muhammad SAW, pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Allah menurunkan hujan kepadanya. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Harta akan tersebar secara merata. Binatang ternak berlimpah. Dan umat menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun. Dan satu hal yang kita perhatikan juga dari pembahasan ini, yaitu di fenomena yang terjadi di akhir zaman itu tentang sepinya Madinah. Sepi nanti Madinah di akhir zaman. Karena umat ini banyak larinya ke Baitul Maqdis.
dalam peristiwa Imam Mahdi. Jadi Nabi Muhammad itu sudah katakan, bersabda, makmurnya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Kehancuran kota Madinah adalah tanda terjadinya perang besar, Al-Malhamah Kubro. Terjadinya perang besar adalah tanda dari pembukaan Konstantinopel. Dan pembukaan Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Kemudian Nabi Muhammad menepuk-nepuk paha orang yang beliau ceritakan tadi tentang hadis tersebut. Dalam riwayat lain, Rasulullah itu menepuk-nepuk pundaknya sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Dia menepuk-nepuk pundaknya sahabat sambil berkata, semua ini adalah sesuatu yang benar sebagaimana engkau Mu'adz bin Jabal sekarang berada di sini. Itu adalah benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian meninggalkan Madinah dalam keadaan paling baik. Tidak ada yang mendatanginya kecuali al-wafi, yakni binatang buas dan burung yang mencari makanan. Dan orang yang terakhir diwafatkan adalah 2 orang pengembala dari Muzainah yang hendak ke Madinah mengirim kambing-kambingnya mencari makan. Kemudian keduanya mendapatinya adalah binatang buas yang ada di dalam Madinah. Sehingga keduanya sampai di Bukit Al-Wada. Kemudian keduanya pun wafat. Jadi ini juga fenomena di akhir zaman saat terbitnya Imam Mahdi. Perlu kita ceritakan juga dalam bab akhir zaman. Supaya kita ketahui bagaimana itu fenomena sepinya kota Madinah. Kota Yastrib yang dikatakan Rasulullah itu Yastrib, yaitu Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kelak tidak ada satu negeri pun di dunia ini yang tidak dimasuki Dajjal terkecuali kota Mekah dan Madinah. Pada setiap jalan-jalan kota Mekah dan Madinah terdapat beberapa malaikat yang berbaris menjaga kedua kota tersebut. Kemudian Dajjal akan singgah di Sibekan. Tak lama kemudian kota Madinah akan berguncang 3 kali hingga setiap orang kafir dan munafik akan keluar dari Madinah untuk mengikuti Dajjal. Jadi itulah tandanya. Waktu Dajjal ini pergi ke kota Yastrib, yaitu kota Madinah. Dia pergi ke satu tempat dihalang oleh para malaikat yang memakai pedang. Dia pergi lagi ke jalan yang berikutnya dihalang lagi oleh malaikat yang memakai pedang. Sampai dia itu singgah di satu pohon yang dekat Yastrib tadi, negeri Madinah. Kemudian ditepuk-tepuk itu pohon 3 kali, maka terjadilah gempa bumi. Kemudian yang keluar dari Madinah itu adalah orang-orang kafir yang mengikuti Dajjal. Dari An-Nawas bin Sama'an radhiyallahu anhu berkata, jadi kita dengarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan kabar bagaimana fenomena akhir zaman ini. Saya akan bacakan itu hadis akhir zaman ini panjang dalam kutipannya ini panjang sekali, sehingga perlu kita dengarkan. Dari Anas bin Sama'an radhiyallahu anhu berkata,
Pada suatu hari Rasulullah SAW berbicara tentang Dajjal. Terkadang Rasulullah itu merendahkan suaranya dan terkadang meninggikan suaranya, seolah-olah mendengarkan suara Rasulullah di tengah-tengah pohon kurma. Pada suatu petang kami mendatangi Nabi Muhammad SAW, mendatangi Rasulullah. Dan sepertinya Rasulullah telah memahami permasalahan kami. Oleh karena itu Rasulullah bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Kami menjawab, "Ya Rasulullah, pagi tadi engkau menerangkan tentang Dajjal dan sekali-sekali meninggikan dan merendahkan suara, seolah-olah kami mendengarkan di tengah-tengah pepohonan kurma." Rasulullah SAW bersabda, "Sebenarnya bukan Dajjal yang aku khawatirkan pada kalian, karena jika Dajjal muncul, aku masih bersama kalian, maka akulah yang akan menjadi pelindung kalian dari godaannya. Jika Dajjal muncul ketika aku tidak ada di tengah kalian, maka setiap individu dari kaum muslimin akan menjadi pelindung bagi dirinya sendiri, dan Allah akan menggantikanku untuk orang muslim." Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting, matanya buta sebelah kanan, dan aku sendiri lebih cenderung menyerupakan dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian yang menjumpainya, maka bacalah permulaan surat Al-Kahfi kepadanya. Sungguh Dajjal itu akan muncul di suatu tempat yang sepi di antara Syam dan Irak. Setelah itu dia akan membuat keonaran antara ke kiri dan ke kanan. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian semuanya. Kami bertanya, berapa lama Dajjal akan menetap di bumi ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, dia akan menetap selama 40 hari di bumi. Satu hari seperti setahun, satu hari lagi seperti sebulan, satu hari lagi seperti sepekan, seminggu. Sedangkan hari-hari berikutnya adalah seperti hari-hari kalian sekarang. Kami bertanya, ya Rasulullah, hari seperti setahun apakah cukup bagi kami melakukan sholat seperti melakukan sholat sekarang ini? Rasulullah katakan tidak, tapi hitunglah seperti biasanya. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kecepatannya berjalan di muka bumi? Rasulullah SAW menjawab, kecepatan berjalan di muka bumi seperti awan yang ditiup angin. Dajjal akan mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk beriman kepadanya, hingga mereka pun beriman kepadanya dan mengikuti perintahnya. Ia dapat memerintahkan langit, maka hujan pun akan turun. Dajjal akan memerintahkan pada bumi, maka tanaman pun akan segera tumbuh dan langsung dikonsumsi oleh hewan-hewan ternak mereka, sehingga hewan ternaknya pulang pada petang hari dalam kondisi lebih gemuk, lebih besar, dan lebih banyak air susunya. Karena banyak makan rumputan dan tumbuh yang tumbuh di muka bumi. Kemudian Dajjal mendatangi kaum yang lainnya. Setelah itu ia menyuruh beriman kepadanya, tapi mereka, kaum tadi, menolak ajakannya. Lalu Dajjal menyingkir dari mereka. Keesokan harinya, negeri mereka menjadi negeri yang tandus.
dan harta mereka lenyap. Setelah itu, Dajjal melewati negeri yang hancur. Kemudian Dajjal berkata, "Keluarkanlah harta simpananmu, hai negeri yang porak-poranda." Kemudian simpanan negeri itu keluar sambil mengikuti Dajjal seperti ratu lebah yang diikuti anak buahnya. Kemudian Dajjal memanggil seorang pemuda dan memenggal dengan pedang hingga tubuh pemuda itu terbelah menjadi dua, dan belahan tubuhnya terlempar sejauh arah panah. Setelah itu, Dajjal memanggil tubuh pemuda tersebut yang telah terbelah kepadanya. Tak lama kemudian tubuh itu hidup lagi dan langsung menghadap kepadanya dengan berwajah yang berseri-seri. Ketika Dajjal melakukan kerusakan dan keonaran seperti itu, maka Allah Azza wa Jalla mengutus Isa Al-Masih bin Maryam ke bumi. Kemudian Isa Al-Masih bin Maryam turun ke Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan menggunakan pakaian dua warna, sambil meletakkan kedua tangan pada sayap dua malaikat. Apabila ia merundukkan kepalanya, maka butiran-butiran mutiara akan terjatuh dalam butiran-butiran mutiara akan terjatuh dari kepalanya itu. Maka apabila ada orang kafir mencium nafasnya, maka orang kafir itu akan mati. Sedangkan nafasnya itu dapat tercium sejauh mata memandang. Isa Al-Masih bin Maryam terus mencari Dajjal hingga bertemu dengan pintu gerbang kota Lut dan kemudian membunuhnya. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam mendatangi suatu kelompok kaum yang dilindungi Allah Azza wa Jalla dari Dajjal. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengusap wajah mereka dan memberitahu tentang derajat mereka di syurga. Ketika Isa bin Maryam berada dalam kondisi seperti itu, Allah pun mewahyukan kepadanya, "Sungguh aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh siapa pun. Sungguh aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Oleh karena itu, selamatkanlah hamba-hambaku ke bukit." Lalu Allah Azza wa Jalla mengeluarkan Ya'juj Ma'juj. Dalam Al-Quran surat Anbiya dijelaskan itu mereka turun ke segala penjuru dari tempat yang paling tinggi. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW lanjutkan, kelompok mereka yang pertama melewati telaga Tabarias tadi itu, sungai Tabarias. Kemudian mereka meminum air danau hingga habis. Kelompok mereka yang pertama tadi itu Ya'juj Ma'juj melewati telaga Tabarias. Kemudian mereka meminum airnya hingga habis. Kelompok mereka yang lain yang terakhir lewat pula seraya berkata, "Di tempat ini dulu ada air." Pada suatu ketika Nabi Isa dan sahabatnya terkepung.
Sehingga pada saat itu sebuah kepala sapi lebih berharga dari mereka. Daripada uang 100 dinar sekarang ini. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar menghancurkan Yajud dan Majud beserta pengikutnya. Lalu Allah menimpakan kepada mereka penyakit hidung seperti yang melanda hewan ternak hingga mereka semua binasa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dan sahabatnya tiba di suatu tempat di bumi. Mereka tidaklah mendapati sejengkal tanah, melainkan tanah tersebut dipenuhi bangkai-bangkai manusia yang busuk. Lalu Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla hingga Allah mengutus burung-burung sebesar unta yang membawa bangkai-bangkai manusia tersebut dan membuangnya ke tempat yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang menyiram setiap kota dan desa hingga bumi menjadi bersih setelah tersiramnya hujan. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada bumi, munculkanlah buah-buahmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Pada hari itu kelompok keluarga menjadi kenyang dengan memakan suatu buah delima dan dapat berteduh di bawah kulit buah delima. Air susu juga penuh dengan keberkahan hingga susu seekor unta pun cukup untuk sekelompok orang. Susu seekor sapi cukup untuk satu kabilah. Susu satu ekor kambing cukup untuk berapa orang keluarga dekat. Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, maka Allah mengirimkan angin yang baik melewati ketiak mereka. Angin tersebut merenggut nyawa setiap mukmin dan muslim hingga tinggallah orang yang jahat yang berhiruk pikuk seperti hiruk pikuknya keledai. Maka terjadilah kiamat yang menimpa mereka. Inilah hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang suatu kejadian yang besar yang akan terjadi di akhir zaman menjelang hari kiamat, yang mana segala sesuatu keajaiban, banyak keajaiban di dalamnya. Sesuatu peristiwa yang mana di situ peristiwa itu tidak seperti biasanya. Segala sesuatu alam gaib dan alam manusia bertemu dalam satu tempat, yang mana terbukanya tirai gaib dan tirai syariat, yaitu alam manusia dan alam jin. Allah bukakan semuanya, menandakan segala alam di akhir zaman ini sudah terbuka lebar, karena sudah mau selesai ceritanya dunia. Akan berganti kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Oke saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan kita menjadi orang-orang yang selalu mempercayai hari akhir. Kita begini Tuhan, tujuannya hanya satu, mengharap rahmatnya Allah, mengharap ridhonya Allah. Saya tutup doa para majelis. Subhanallah wa bihamdi, syahadu la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.